Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, sampai kesempatan hari ini kita masuk pada subbab ketiga yang berjudul keselamatan dan keamanan di laboratorium kimia. Ini adalah subbab yang masuk pada bab 1 pada materi kimia kelas 10. Baik anak-anak, materi kita pagi hari ini adalah keselamatan dan keamanan di laboratorium kimia. Sekali lagi, materi kita pada kesempatan sekarang ini adalah keselamatan dan keamanan di laboratorium kimia. Yang pertama, kita akan mengenal alat-alat laboratorium kimia. Ada berbagai alat yang nanti kita akan ketemu di laboratorium kimia. Cuman pada kesempatan kali ini tidak semua saya bahas, hanya saya tampilkan beberapa alat yang sering kita pakai biasanya saat praktikum di jenjang SLTA. Baik, anak-anak, kita bahas satu persatu alat-alatnya. Alat yang ini namanya gelas beker atau gelas kimia. Fungsinya untuk wadah, untuk tempat suatu zat, sehingga zat itu bisa kita manfaatkan, bisa kita lakukan praktikum, besar kecilnya juga macam-macam, ada skalanya. Ya gitu. Ada yang berskala 100 mili, ada yang 80 mili, ada yang 50 mili, ada yang 500 mili, ada yang 1000 mili, macam-macam. Nah, ini ibaratnya orang masak itu pancinya. Ini wadahnya begitu. Baik, lanjutnya. Ini pembakar bunsen. Bahan bakarnya adalah spiritus, gitu. Atau juga ada yang pakai gas. Intinya fungsinya untuk apa? Untuk memanaskan atau memanasi. Fungsinya untuk membakar, untuk perapian. Intinya untuk itu. Jadi nanti di dalam praktikum kimia itu kadang-kadang ada zat yang perlu dipanaskan, ada zat yang perlu dibakar. Itu pakai pembakar bunsen. Selanjutnya, ini namanya buret. Gambarnya ini, yang kecil ini, yang saya tunjuk dengan laser saya ini. Oke, oke. Ini namanya apa tadi? Buret. Kalau yang ini hanya tiangnya ini, nah. Ini tiangnya, ini statif namanya. Oke, yang saya bahas buret itu yang ini. Yang ini, oke. Lihat bawah ada kerannya ini, bawah lagi ada lubangnya. Saya zoom, saya perbesar, saya pindah ke sini. Ini kelihatannya dua tapi ini satu, karena supaya nampak besar aja gambarnya kita potong dan kita jejerkan jadi dua begini. Oke, cirinya buret itu apa? Ada kerannya di sini, ada lubang tetes keluarnya di sana, ada skalanya di sini, ada skala-skalanya. Oke, ada yang skala 25 mili, 50 mili, ya gitu. Jadi tergantung kebutuhan gitu. Ini kalau kerannya ini kita buka, maka larutan yang ada di dalam buret ini akan keluar melalui lubang ini. Kalau kerannya dibukanya besar, maka langsung manjur, langsung keluarnya banyak. Tapi kalau kerannya dibuka hanya kecil, maka larutannya akan keluarnya tetes demi tetes. Tetes demi tetes dari sini ini. Gitu. Ini namanya apa tadi? Buret. Saya lanjutkan. Kalau yang ini namanya Erlenmeyer. Apa tadi namanya? Erlenmeyer. Lihat, ujung atasnya kecil ini tujuannya supaya bisa mudah untuk dipegang. Bawahnya melebar ini supaya bisa menampung larutan yang lumayan banyak. Begitu. Juga ada skalanya. Alat-alat kimia memang membutuhkan skala karena kita membutuhkan ukuran begitu. Sekali lagi ini untuk pegangan. Lehernya ini kecil ini untuk pegangan. Nah, biasanya dipakai berpasangan dengan buret. Contohnya ini dipasangkan dengan buret ini. Gitu. Yang ada kerannya. Nanti larutan dari buret ini keluar tetes demi tetes, dimasukkan dalam lubang Erlenmeyer masuk ke sini. Kemudian Erlenmeyer ini biasanya dipegang mudah sehingga gampang untuk digoyang-goyang sehingga larutan yang ada di dalam ini cepat bercampur. Begitu. Nah, sekali lagi yang bawah ini namanya apa? Erlenmeyer. Kalau yang atas tadi ini namanya apa ini? Buret. Gitu. Lanjut. Kalau ini corong. Corong itu ya biasa untuk memasukkan sesuatu yang mungkin lubangnya kecil supaya nggak tumpah, maka
dikasih corong begitu. Masukkan sesuatu yang mungkin agak sulit, butuh bantuan corong supaya ini jadi lebar lubangnya begitu, mudah untuk dituang larutannya. Selanjutnya, kalau yang ini namanya pipet tetes. Apa tadi namanya? Pipet tetes. Ini tujuannya ini tabungnya ini. Ini tujuannya untuk menyedot larutan. Kemudian kempongannya ini fungsinya juga untuk, maksudnya kempongannya ini untuk menyedot, ini untuk wadahnya. Caranya makanya bagaimana? Ini dipencet, dimasukkan dalam suatu wadah yang isinya larutan, kemudian pencetannya ini dilepas sehingga larutannya akan naik begitu. Terus kalau mau mindahkan, mau keluarkan, ini dipencet lagi, larutannya akan keluar. Ya, saya kira kamu dalam kehidupan sehari-hari sering memakai pipet. Misalkan untuk obat batuk, untuk obat tetes mata, kadang-kadang pakai yang dipencet-pencet itu pipet. Bentuknya tidak harus begini. Yang penting untuk nyedot dipencet, dilepas pencetannya, untuk mengeluarkan ditekan pencetannya. Itu namanya pipet tetes. Ini namanya pipet ukur, bukan buret. Kalau buret ini ada kerannya, nah. Ya, gitu. Kalau tadi pipet ukur, pipet itu cirinya bisa dipakai untuk nyedot. Ini disedot begitu. Lah alat sedotnya mana? Ini saya gambar terpisah ini. Ini alat sedotnya. Ya, ini alat sedotnya, dipencet nanti ini akan naik begitu. Kemudian dipencet lagi ini akan keluar gitu. Ini namanya pipet apa? Ukur. Cirinya ada skalanya ini, nah. Ada skalanya. Kalau pipet tetes tadi nggak ada skalanya. Itu. Kalaupun ada skalanya ya nggak pakai berguna karena hanya dihitung tetesnya. Tapi sekali lagi kalau pipet tetes biasanya nggak ada skalanya. Kalau yang pipet ukur itu ada skalanya di sini. Oke. Fungsinya hampir sama dengan pipet tetes untuk ngambil larutan dan untuk memindahkannya. Lanjut. Ini juga pipet namanya pipet gondok. Ini lihat ada leher gembongnya begini, maaf, ada kayak gondoknya di sini membesar ini. Gini. Ini juga untuk menyedot larutan. Alat sedotnya juga ini sama kayak pipet ukur tadi. Bedanya apa? Bedanya kalau ini volumenya hanya paten di sini ini, satu garis ini. Artinya kalau larutannya sampai di garis ini, itu berarti 10 mili sesuai tulisan ini. Berarti hanya untuk ngambil satu ukuran saja. Kalau yang ini tadi bisa berbagai ukuran. Gitu. Banyak sekali skalanya di sini. Berarti mau ngambil berapa mili pakai pipet ukur ini gampang. Tapi kalau pipet gondok ini hanya untuk sesuai tulisan yang ini. Gitu. 10 mili ya udah 10 mili gitu toh. Lanjut. Kalau ini namanya apa? Silinder ukur atau gelas ukur. Sama, ini untuk mengukur larutan, dimasukkan ke dalam sini. Seret, itu ada skalanya. Misalkan berapa mili, berapa mili, berapa mili. Kalau kamu di pasaran itu sering lihat teko yang ada skalanya itu ya mirip kayak gini lah. Gini, cuman ini bentuknya tabung, kecil, tinggi begitu. Ini untuk mengukur jumlah larutan. Ya, kapasitasnya ada yang besar, ada yang kecil. Ya, ini macam-macam ini. Ada yang 2 mili, ada yang 1 mili, ada yang setengah. Ada yang 2 liter, 1 liter. Ada yang 500 mili, ada yang 200 mili, macam-macam ya. Ini ukurannya. Selanjutnya, untuk tabung reaksi. Seperti ini. Kayak gelas, kayak silinder ukur atau gelas ukur tadi. Tapi kalau tabung reaksi itu nggak ada skalanya ini, lihat nggak ada skalanya. Fungsinya untuk apa? Ya ini larutannya dimasukkan ke sini. Kemudian zat lain juga dimasukkan ke sini. Setelah itu di dalam di sini mereka akan ketemu dan bereaksi. Jadi tujuannya untuk mereaksikan zat. Cairannya dimasukkan, zat yang lain dimasukkan. Gitu. Sehingga bisa diamati. Loh kalau seperti ini kan sulit ini untuk ditegakkan, maka butuh rak. Ini di rak ini. Supaya apa? Supaya bisa berdiri tegak. Karena tabung reaksi itu biasanya sekali praktikum butuhnya agak banyak. Makanya butuh rak seperti ini. Begitu. Lanjut. Ini namanya penjepit tabung reaksi. Tujuannya untuk apa? Untuk menjepit seperti ini. Ini tabung reaksinya dijepit. Gitu. Misalkan reaksinya mau dipanaskan, maka dipegang pakai penjepit. Supaya kita nggak kepanasan. Kalau begitu nanti aman, jadi tidak kena panas tangan kita karena gara-gara ada penjepit ini, dibantu oleh penjepit ini. Begitu, nah. Saya lanjutkan, ini namanya labu volumetri. Labu volumetri itu
Ini juga untuk mengukur larutan, tujuannya untuk pengenceran. Contohnya begini. Ini saya punya misalkan sirup kental banget segini. Kemudian mau tak encerkan menjadi skalanya sekian. Nah, berarti cukup apa? Cukup ditambah air. Seret gitu. Jadi sirupnya masukkan dulu, kemudian tambahkan air sesuai keinginan ini. Ini tabung 200 mili, berarti nanti kalau sampai ke ini skala yang ini itu nanti akan sampai 200 mili. Misalkan sirupnya hanya 10 mili ditambah air terus sampai penuh ini berarti menjadi encer banget tapi jumlahnya lebih banyak karena 200 mili begitu. Itu contohnya. Lanjut nah, kalau ini botol pencuci nah. Botol pencuci itu untuk apa? Ya untuk nyemprot, untuk nyuci ya. Jadi ini lubang ini keluar cairan dari dalam sini. Ini dipencet, cairannya keluar begitu. Set, begitu. Ya, ini namanya botol pencuci. Nah, ini hanya potret saja. Ini potret saja. Saya ambil gambar aja begitu, nemu gambar ini. Tapi saya mau menjelaskan bahwa mereka pakai jas. Namanya ini jas apa? Jas laboratorium atau jas praktikum. Untuk apa ini? Untuk melindungi diri supaya nggak kena bahan-bahan kimia, ya. Kan bahan kimia itu mungkin ada yang bisa merusak kulit, ada yang gatal, ada yang beracun. Makanya pakai jas kimia. Juga termasuk lihat ini, mereka pakai sarung tangan kan? Iya, karena apa? Supaya tangannya tidak memegang langsung pada zat kimia. Pakai kacamata juga sama untuk melindungi matanya. Takut kalau kecipratan cairan kimia yang mungkin akan mengganggu pandangan gitu atau merusak pandangan. Gitu. Contoh lagi, ini namanya cawan atau gelas arloji, kayak semacam piring ya. Cawan, gelas arloji terbuat dari kaca atau gelas. Ini. Untuk apa ini? Untuk menaruh zat. Misalkan ada garam ditaruh di sini. Ada NaOH ditaruh di sini. Ada macam-macam. Ini satu piring satu zat. Jangan dicampur ya. Nanti nek mau dicampur berarti supaya mereka bereaksi ya baru dimasukkan dalam tabung reaksi gitu. Lanjutnya neraca. Neraca tujuannya kamu yakin saya yakin kamu tahu ini untuk menimbang zat. Misalkan zatnya serbuk, maka ditimbang berapa gram, berapa jumlahnya misalkan harus 300 gram lebih 10 miligram misalkan. Ini pakai ini gitu atau pakai yang ini. Kalau yang ini digital, kalau yang ini neraca house manual. Tapi lebih akurat yang manual biasanya. Oke. Ini neraca house. Lanjut. Ini spatula. Ya ini kayak sendok. Tujuannya untuk ngambil zat ya. Nah, gitu. Yang sana itu tujuannya untuk membersihkan, untuk mengaduk gitu. Tapi ini lebih baik pakai yang bahannya gelas. Karena kalau bahan gelas itu sulit bereaksi dengan zat kimia. Gitu. Bahan-bahannya kalau yang ini besi ini boleh dipakai kalau zatnya itu memang tidak bereaksi dengan besi. Begitu. Selanjutnya anak-anak semua, saya akan berbicara tentang bahan-bahan praktikum kimia. Kalau tadi kita sudah bicara alat-alatnya, sekarang kita bicara bahan-bahannya. Bahan keluaran dari pabrik itu seperti ini, nak. Ada botolnya begini. Ini keluaran dari pabriknya, pabrik-pabrik zat kimia. Gitu. Tapi nanti kalau di lab mau dibutuhkan itu, ya diambil kemudian dilarutkan, dikasih air dan sebagainya, dikasih aquades, jadinya larutannya jadi begini ini. Gitu. Ini sudah hasil kerja dari para laboran yang bekerja di laboratorium. Kalau dari pabrik masih utuh begini, segelan begini. Oke. Prosedur standar tentang keselamatan dan keamanan kimia di laboratorium. Kamu harus bagaimana supaya di laboratorium ini nggak kena bahaya? Maka yang pertama kamu harus mengenali klasifikasi umum bahan kimia. Kamu harus kenal bahan ini beracun atau tidak, bahan ini kalau kena kulit gatal atau tidak, itu harus tahu. Ya, nanti kita bahas. Tahu cara memperlakukan bahan kimia. Misalkan bahan kimia ini mudah meledak, maka kamu cara memperlakukannya bagaimana supaya tidak meledak. Oh, bahan ini misalkan mudah merusak besi, maka kamu harus tahu bagaimana cara memperlakukan supaya besinya tidak rusak dan sebagainya.
Selain itu kamu harus memenuhi tata tertib di laboratorium. Oke, kita bahas satu persatu. Klasifikasi umum bahan kimia. Ada tanda-tanda seperti ini biasanya terdapat di botol atau di kemasan zat kimia. Kasih contoh seperti ini. Ini kan ada simbolnya begini. Ada simbol-simbolnya ini. Pada wadahnya ini seperti ini. Ya, ini juga ada simbol-simbolnya begini. Ini sebagai tanda. Tanda itu ada maknanya. Ibarat kamu berlalu lintas itu ada artinya, ada rambu-rambunya. Oke, kita pahami satu persatu. Ya, seperti apa ini artinya masing-masing tanda ini? Oke, ini namanya tanda XI, yaitu bahan yang bisa menyebabkan iritasi dan dapat menyebabkan luka bakar pada kulit maupun menyebabkan gatal-gatal. Maka hindarkan zat begini dari kena kulit langsung. Makanya kamu harus pakai sarung tangan tadi, gitu. Contoh zat itu ada NaOH, ada C6H5OH, ada Cl2, dan masih yang lain lagi. Yang penting kamu lihat tanda ini. Gitu. Berarti ini bahan yang menyebabkan iritasi, luka bakar, dan gatal-gatal pada kulit. Gitu, ini contohnya. Oke, lanjut. Kalau ada seperti ini bagaimana? Ini artinya bahan itu toksik. Toksik itu apa toh? Bersifat racun. Maka dapat menyebabkan sakit, bahkan kematian jika tertelan atau terhirup. Berarti kamu harus menghindari supaya tidak tertelan dan supaya tidak terhirup. Maka harus berhati-hati begitu. Jangan kena kulit karena nanti kalau kena kulit, kena tangan takutnya nanti terhirup dan sebagainya. Contohnya metanol dan bensena. Untuk contoh kamu nggak harus hafal. Saya hanya meminta kamu menghafal atau memahami tanda-tanda seperti ini. Sekali lagi ini namanya tanda ini zatnya toksik atau beracun. Selanjutnya nak, kalau ketemu simbol seperti ini di laboratorium, berarti bahan itu korosif. Artinya kalau kena tangan, tangannya juga nanti lecet, rusak, atau melepuh. Kalau kena besi, besinya akan rusak. Begitu. Berarti zat itu korosif. Bahan korosif mampu merusak jaringan hidup. Kena tangan, kena kulit, rusak kulitnya. Mengakibatkan iritasi, gatal-gatal, dan sebagainya. Juga merusak logam. Begitu. Maka hindarkan zat-zat seperti ini dari kena langsung tangan kita, hindarkan dari logam besi dan sebagainya. Contohnya HCl, H2SO4, NaOH. Itu. Nggak hafal contoh nggak apa-apa, yang penting kamu paham artinya ini. Artinya simbol ini. Oke. Artinya korosif. Bersifat merusak. Oke. Lanjut, kalau ketemu simbol seperti ini berarti bahan itu flammable, artinya mudah terbakar. Maka hindarkan dari hal-hal yang berpotensi menimbulkan kebakaran, mungkin percikan api dan sebagainya. Makanya di laboratorium tidak boleh ada percikan api ketika ada bahan seperti ini. Jangan misalkan kamu menyalankan pembakar bunsen, ya zat seperti itu jangan didekatkan, nanti akan mudah terbakar begitu. Misalkan minyak, bensin dan sebagainya kan mudah terbakar ya. Itu contohnya. Nah, kalau ketemu simbol seperti ini berarti zat itu eksplosif atau mudah meledak. Maka jangan sampai kena percikan api juga, jangan sampai kena benturan, kena gesekan gitu. Maka harus berhati-hati. Gitu. Contohnya KClO3. Lagi seperti ini. Maka ini berarti bahan itu apa? Nah, ada simbol seperti ini, merusak lingkungan. Jadi jangan sampai dibuang sembarangan ke lingkungan. Misalkan sisa praktikum sisa langsung kamu buang sembarangan, dibuang ke sungai dan sebagainya. Maka itu berbahaya bagi ekosistem, bagi komponen lingkungan. Mengakibatkan kerusakan pada ekosistem. Maka jangan dibuang di sembarangan. Hindarkan kontak ini supaya apa? Tidak bercampur dengan lingkungan. Contohnya tributil timah klorida, tetraklorometan, petroleum bensin. Ini contohnya. Intinya jangan membuang sembarangan di lingkungan supaya tidak merusak lingkungan. Baik, anak-anak semua, kita masuk materi berikutnya, yaitu cara memperlakukan zat kimia. Yang pertama, baca label bahan sekurang-kurangnya 2 kali untuk menghindari kesalahan
dalam pengambilan bahan. Sekali lagi, baca minimal sekurang-kurangnya 2 kali labelnya. Supaya nggak keliru bahannya. Contoh, ini NaCl. Lah kok kamu bacanya KCl? Oh, salah, nanti fatal akibatnya. Atau sebaliknya, pengennya ngambil KCl, ternyata malah ngambil NaCl. Kan jadi salah. Itu. Misalkan kalium nitrat. Lah kok malah kamu ngambil Cu nitrat, ya salah lagi. Maka harus dibaca minimal sekurang-kurangnya 2 kali. Sekaligus memahami zat itu kira-kira berbahaya atau tidak. Supaya kita bisa memperlakukan caranya agar tidak menyebabkan bahaya. Lanjut, pindahkan sesuai jumlah yang diperlukan. Maksudnya, kalau kamu butuhnya 5 gram, ya jangan ngambil lebih dari 5 gram. Supaya nggak tersisa. Karena kalau tersisa nanti nggak boleh dimasukkan lagi. Kalau dimasukkan lagi nanti mencemari zat yang kamu ambil tadi semula. Jadi sesuai kebutuhan aja ya ambilnya. Lanjut, jangan menggunakan bahan kimia secara berlebihan. Yaitu tadi sama dengan poin 2. Ya, nanti kalau sisa jadi apa? Jadi mubazir karena nggak bisa dikembalikan. Kalau dikembalikan nanti akan mengotori dari zat yang ada di wadah besar tadi. Selanjutnya jangan mengembalikan bahan kimia ke tempat botol semula, sama ini ya. Jangan dikembalikan. Itu. Karena yang berlebihan tadi jangan dikembalikan karena menghindari kontaminasi atau mengotori. Lanjut, gunakan sendok sungu atau alat lain yang bukan berasal dari logam. Lebih baik gunakan dari gelas. Sendok yang dari gelas, dari kaca itu lebih baik. Kecuali kalau logam, kalau zat yang kamu ambil tadi boleh diambil pakai sendok besi ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak boleh ya ngaduknya atau nyendoknya pakai sendok yang terbuat dari bukan logam. Gitu. Hindari 1 sendok untuk bermacam-macam keperluan, nggak boleh. Jadi misalkan kamu ambil 1 sendok, itu untuk ngambil zat A, habis itu sendok itu tadi dipakai untuk ngambil zat B, habis lagi dipakai untuk ngambil zat C, nggak boleh. Gitu. Jadi masing-masing zat harus punya sendok sendiri-sendiri, supaya tidak bercampur. Oke, lanjut. Saat menuang larutan dari botol, usahakan label berada di bagian atas, agar label tersebut tidak terkena larutan. Jadi botol itu kan ada tulisannya. Jadi saat menuang itu tulisan itu ditaruh di bagian atas. Jangan ditaruh di bagian bawah. Agar kalau cairan yang kamu tuang itu tadi kok merembes, itu tidak mengenai tulisan tadi. Kenapa? Karena kalau mengenai tulisan tadi bisa rusak. Nek tulisannya rusak, akhirnya nggak kebaca. Akhirnya bisa membahayakan orang lain. Karena jadi nggak kenal bahan itu apa. Begitu. Itu jadi labelnya, tulisannya harus berada di atas. Supaya tidak terkena larutan. Saat menuangkan larutan tadi dari botol. Begitu anak-anak semua. Kita lanjutkan lagi. Materi berikutnya adalah tentang peraturan keselamatan kerja. Yang pertama, jangan melakukan eksperimen sebelum mengetahui informasi mengenai bahan kimia, alat-alat dan cara pemakaiannya. Jadi kamu harus kenal, oh bahan ini gatal-gatal di kulit, oh bahan ini mudah meledak, oh bahan ini beracun, itu harus tahu. Dan harus kenal alat-alatnya dan bagaimana cara memakainya supaya kamu tidak ceroboh di dalam laboratorium, supaya tidak keliru, supaya tidak menimbulkan bahaya yang membahayakan diri kamu sendiri ataupun orang lain yang ada di laboratorium tadi. Baik, yang kedua adalah dilarang makan dan minum merokok. Itu nggak boleh. Ya jelas nggak boleh ya, karena di situ bercampur bahan-bahan yang nggak tahu apa beracun atau enggak. Nanti sambil makan bisa kamu ikut keracunan. Gitu. Merokok ya nggak boleh, sama saja nanti bisa menyebabkan bau rokok di ruangan itu. Atau percikan rokokan, ada rokoknya, ada bara apinya itu bisa menimbulkan kebakaran dan sebagainya. Dilarang. Lanjut, jangan terlalu banyak bicara, berkelakar, dan lelucon lain ketika bekerja di laboratorium. Intinya yang sungguh-sungguh. Jangan guyon, jangan bermain-main, jangan banyak bicara, sungguh-sungguh. Supaya serius konsentrasi. Supaya juga tidak mengganggu teman yang lain.
Jauhkan alat-alat yang tak digunakan, baik itu tas, handphone, dan benda-benda lain di atas meja praktek. Jauhkan, supaya nggak mengganggu. Nah, supaya nggak nyenggol bahan-bahan kimia yang lain, supaya nggak tersenggol juga oleh bahan-bahan kimia yang lain, supaya nggak ketumpahan dan sebagainya. Hindarkan di meja itu dari alat-alat atau benda-benda yang tidak mendukung praktikum, tidak berguna untuk kegiatan praktikum. Disingkirkan aja. Jadi di atas meja itu hanya untuk apa? Alat-alat dan bahan-bahan yang memang digunakan dalam praktikum. Selanjutnya, pakailah jas laboratorium untuk melindungi diri, seperti yang tadi tak tunjukkan di gambar depan tadi. Rambut yang panjang harus selalu diikat, supaya tidak mengganggu jalannya praktikum. Tidak menyentuh gara-gara rambut nanti tersenggol dan sebagainya. Gitu, jangan sampai. Lanjutkan, wajib memakai sepatu tertutup. Maksudnya supaya kaki kita tidak ketumpahan zat kimia. Kalau memakai sepatu kan lebih terlindungi kaki kita. Memakai masker, ya tahu sendiri masker, karena di situ nanti ada zat-zat yang mungkin beracun dan sebagainya, ya, supaya kita tidak menghirup sesuatu yang tidak sehat di laboratorium itu. Begitu anak-anak semua, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Baca berulang kali, kalau kurang paham di pause pelan-pelan, diulangi lagi supaya paham. Saya cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Aku meminta ampunan dan bertaubat kepadamu ya Allah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.